hamba yang dimuliakan, Ibrahim ini judulnya kan cuma zikir dan doa ya, jadi kita inventarisir saja. Ibrahim itu seorang anak yang dianggap tidak berbakti kepada orang tuanya karena bapaknya itu kan dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. Tapi Ibrahim menemukan ada penemuan, dia bikin tesis sendiri. Di Ibrahim ini membuat tesis yang menyalahi kemapanan. Sudah syuhrah wal istifadah istilah sekarang itu, bahwa patung-patung itu Tuhan, bahwa bulan itu Tuhan, bahwa bintang itu Tuhan. Tapi Ibrahim melakukan survei, hasil tesisnya menyimpulkan bahwa bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan. Wah, ngamuk semua orang. Loh, kamu kok menentang fatwa ulama terdahulu ya? Ulama-ulama dulu nggak pernah ada yang protes kayak gini. Singkat cerita, Ibrahim ditangkap, dibakar. Ada keterangan menyebutkan bahwa saat itu katak cebong ya, bapaknya cebong itu ikut-ikutan nyemprot itu. Bukan permintaan Ibrahim, karena Ibrahim ketika ditawari bantuan apa? Kalau bantuan dari kamu malaikat, aku nggak butuh. Tapi kalau dari Allah, jangankan dibantu diringankan, diperberat pun aku masih bahagia kok. Satu modalnya apa? Dia punya zikir, punya wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dibaca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dijawab Allah, ya nar kuni barda wa salamun ala Ibrahim, wahai api, dingin kamu dan jaga Ibrahim, jangan sampai kau lukai sedikit pun juga. Selamat Ibrahim. Nah, doa ini, zikir ini, hasbalah ini dipakai oleh Rasulullah SAW ketika dikepung oleh Al-Ahzab, pasukan multinasional kafir. Perang Khandaq maksudnya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu musuh-musuh itu ngepung Rasulullah dan sahabatnya, takutlah kamu pada Allah. Fazadahum imana. Justru kumpulnya musuh yang banyak bertambah yakin imannya, dan meluncurlah zikirnya, doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh sahabat Nabi bareng-bareng baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dikepung dari semua arah. Apa jawaban Allah? Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Berkah doa yang ringkas yang diucapkan bersama-sama umat saat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, menang, musuhnya kalah dengan sendirinya. Jadi bangsa Indonesia yang sudah biasa zikir jangan takut. Indonesia dikepung negara manapun nggak usah takut, hasbunallah aja bareng-bareng. Cuman masalahnya ketika kita baca hasbunallah, hatinya lempeng apa enggak? Kita kan yakin bahwa ayat kursi bisa ngusir jin, ngusir setan, tapi waktu bacanya kita takut, lancaran dia soalnya kan. Memang setan sekarang kan ayat kursinya lancar banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kebut Nabi Musa. Musa itu modalnya cuma tongkat, temennya tongkat. Dai yang tidak punya asisten, nggak kayak dai sekarang kan banyak ajudannya, sehingga sulit ngundangnya. Kalau ngobrol juga nggak bisa karena ada peraturannya. Musa tidak. Dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir lautan, terkepung, sudah tidak ada tempat untuk berlari. Hanya satu yang dia baca, Rabbana innaka atiyata fir'auna wa la'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana lidunna samik Rabbana tmis ala amalihim wasyud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Tuhan, kau biarkan Musa Fir'aun, kau beri Fir'aun dan kelompoknya amwalan fil hayatid dunya, harta yang banyak, dikuasai ekonomi oleh Fir'aun. Ya Allah, hancurkan harta mereka, kunci rapat hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai menyaksikan siksa yang pedih.
Modalnya doa Nabi Musa, senjata tidak ada. Fir'aun ditenggelamkan, modal doa. Itu Musa. Dan ketika Musa diundang lokakarya oleh Allah selama 40 hari 40 malam, yang tadinya cuma 30 hari, tapi karena ada perpanjangan waktu 10 hari jadi 40 malam, akhirnya di dalam negeri ini wapresnya kan orangnya lemah lembut. Kalau Musa kan memang jenderal, main pukul aja. Ini wapresnya kelemang-kelemeng Harun ini. dimanfaatkan sama orang-orang yang memang anti pemerintahan Musa, anti jamaah Musa, digunakan untuk melakukan penyimpangan, menyembah patung anak sapi. Musa pulang, jambak kepalanya, pelintir jenggotnya. Ini wapres kok menang wae iki piye to? Tapi walaupun wapresnya ini lemah lembut ngobrolnya, bahasanya bisa menusuk di hati. Kalau berdoa nancep. Apa doanya? Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Tuhan, ampuni aku dan ampuni saudaraku ini juga, bingkailah kami dalam kasih sayangmu, Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Itu Musa dibacain doa itu, Musa yang baca doa malah. Tapi sebelumnya kan Harun mengatakan apa doa katanya? Hai Musa, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusyrid bil a'da wa la ta'jal fil qawmin. Wahai Musa, bangsa kita ini malah menindas saya, ngancam saya, jangan salahkan saya. Nah, baru Musa yang berdoa. Mohon maaf tadi salahnya. Akhirnya Musa yang emosi karena diberi penjelasan dengan baik, akhirnya apa? Musa berdoa, Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Tuhan, ampuni aku dan saudaraku ini, bingkai kami dalam kasih sayangmu, Engkau adalah pengasih dan penyayang. Rukun kembali antara presiden dan wakil presiden. Memang selalu presiden dan wakil presiden itu ada yang ganggu supaya pecah. Kalau sampai pecah kongsi, hancur negara Israel. NKRI hancur, Negara Kesatuan Rakyat Israel hancur itu. Selesailah Musa, ganti generasi. Jadi modalnya Musa sebagai seorang presiden bisa menyelamatkan kebersamaannya dengan baca doa. Tidak ada yang dukung. Sepeninggal Musa, karena Bani Israel terpecah belah menjadi 12 partai seperti pemilu 99, ya benar ya, 12 suku Israel. Akhirnya mereka dijajah oleh Jalut. Menderita mereka. Rakyatnya sadar ini perlu ada gerakan perubahan. Lalu wakil rakyatnya, al-malak min Bani Israel itu wakil rakyat. Ini dalil saya ketika mengatakan bahwa sistem demokrasi itu sah, dalilnya ini. Tapi nantilah pembahasannya, nggak sekarang ya. Datang kepada Nabi Samuel, bertawasul. Kalau sekarang itu biasanya orang kalau butuh sesuatu bisa dia berdoa kepada Allah, tapi akan lebih baik kalau minta doa pada orang soleh. Itu namanya tawasul dengan doa orang soleh. Nah, mohon diangkat seorang calon presiden supaya kami bisa membuat program baru untuk kemajuan negeri ini, supaya kita bebas dari penjajahan Jalut. Diangkatlah Tolut. Anehnya nih orang-orang NKRI ini, asal ada pengangkatan pemimpin selalu ada protes mereka. Protesnya apa? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin yang diangkat menjadi pemimpin kami adalah Tolut, sedangkan dia bukan turunan pemimpin, maunya kan binnya bin pemimpin yang dulu gitu loh, KKN mau mereka itu. Dan yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak cukup dana untuk tim sukses, tidak ada. Alasannya dua, satu bukan turunan, yang kedua tidak punya cukup dana. Itu sudah biasa orang Yahudi begitu itu. Tapi Yahudi yang sekarang juga adalah, tapi tidak di negara Yahudi gitu. Allah katakan, innallaha astafahu lakum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Allah memilih dia. Kamu jangan ikut campur. Ini sudah SK dari Allah. Trimo ing pandum
Soal kemarin kamu kampanye habis-habisan lain masalah. Kalau sudah dilantik ini sudah terima aja. Jangan kekeh baik gitu loh. Kapan mulai perang? Kapan mulai bangun? Yang kedua, bastotan fil ilmi wal jismi. Di antara calon-calon yang ada, dia memang fisiknya lebih hebat dan pengetahuan lebih banyak. Terima aja sudah. Karena akan perang. Yang diangkat tentu jenderal kan? Dah selesai. Ketika akan perang, masih tinggal berapa menit ya? Berapa menit? 15 menit lagi. Kita terpaksa ngebut ya. Yang penting zikir dan doa gitu aja udah kesimpulannya mah. Ketika akan perang, baris inspeksi, sang panglima pesan, innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Kita semua, wahai para menteriku, kalau bahasa sekarangnya, wahai pasukanku, akan berhadapan dengan musuh yang sangat kuat pengalaman perangnya, tapi Allah uji kita dengan sungai terik panas, kita perbekalan kurang tapi diuji dengan sungai. Siapa yang minum daripadanya? Bukan pasukanku. Siapa yang tidak minum? Bagianku. Illa manir tarafa ghurfatan biyadihi, kecuali yang cuma ngambil seceduk tangannya sekedar gaji pokoknya lah itu. Tidak perlu ada apa namanya sekarang itu. Nah itu jangan hilayan, termasuk pengurus masjid itu. Illa manir tarafa ghurfatan biyadihi, secukupnya tangan saja. Siapa yang ngambil lebih dari itu, dia tidak akan mampu menghadapi lawan kita. Siapa yang tidak ngambil, dia yang akan mampu. Terpaksa sini. Apa yang terjadi? Di pasukan Talut itu mayoritas minum air sungai sepuas-puasnya. Mayoritas pejabatnya korupsi. Padahal tantangan masih jauh ke depan. Begitu berhadapan dengan musuhnya, semua orang yang minum sepakat mengatakan la taqata lana yauma bijalut wa junudi. Kita tidak sanggup berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Senjatanya lengkap, jumlahnya banyak, pengalaman perangnya sudah banyak. Kita ini baru mulai mau perang sekarang ini, nggak kuat. Tapi ada di antara pasukan itu yang tidak ikut minum air sungai, anak muda. Jadi kita berikan kesempatan anak muda supaya tampil ya. Daud, saya sanggup menghadapi Jalut. Apa senjatamu? Ketepel. Nah, ketepel kok senjata? Sedangkan musuhnya baju besi, dari kepalanya sampai kakinya besi semua. Ini ketepel. Tapi apa yang bikin dia menang? Begitu mulai berperang, mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, tapi izin Allah turun kalau kita sabar. Nah tadi diuji minuman nggak sabar, ketemu apa yang mereka lakukan? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan, curahkanlah kesabaran pada kami semua, kokohkan telapak kaki kami, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Modalnya doa, senjata kurang, pasukan sedikit. Fahazamuhum biidznillah, maka mereka memenangkan peperangan, mengalahkan Jalut dan pasukannya dengan izin Allah karena sabar. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud walaupun hanya bermodal ketepel bisa membunuh Jalut. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Modalnya apa? Doa. Teorinya itu. Peristiwa ini kemudian dipotret oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam perang Badar. Pasukan Talut 313, pasukan Rasulullah juga 313. Dulu ada Jalut, sekarang ada Abu Jahal. Maka yang dilakukan oleh Talut dan pasukannya diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya merdeka, selesai itu Sulaiman. Nabi Sulaiman ini
wakil presiden Daud sebelumnya, karena anaknya sendiri. Daud ini juga menantu Jenderal Tolut. Cuma memang karena setelah selesai melakukan pembantaian atau mengalahkan peperangan melawan gerombolan pengacau keamanan, nama Daud mencuat, cemburulah mertuanya. Akhirnya Daud diusir, jualan senjata di luar negeri. Tapi janji Allah, satu saat jadi, betul setelah mertuanya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, Daud jadi presiden. Sudah, jangan kemana-mana pikirannya. Tinggallah Sulaiman. Sulaiman ini juga pernah jadi wakilnya. Ini adalah wapres yang ahli pesawat terbang. Biasanya orang kalau jalan satu hari itu paling cuma perjalanan satu hari berapa kilo, tapi Sulaiman bisa perjalanan satu hari sama dengan 1 bulan. Pesawat terbang namanya juga. Dia juga yang kemudian setelah presiden sebelumnya meninggal dunia, turun, dia langsung jadi presiden juga. Jadi kita jangan kaget kalau ada pakar pesawat terbang pernah jadi presiden juga, menggantikan yang diwakili sebelumnya. Apa hebatnya Sulaiman? Yang dihadapi Sulaiman itu multi partai, tapi semua bisa komunikasi. Ada partai jin Israel, ada partai kepala sapi Israel, ada partai matahari Israel, macam-macam. Tapi Sulaiman punya senjata. Semua rakyat itu harus kutaklukkan. Apa doanya? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuhan, ampuni aku dan berikan padaku kekuasaan yang tidak ada tandingan. Engkau Maha Pemberi. Dengan wirid doa tadi itu, jin takluk semua. Jin takluk, setan takluk, hewan semua bisa komunikasi dengan baik. Jadi membangun komunikasi itu dengan doa. Itu Sulaiman. Doa ini dibaca oleh Rasulullah. Dibaca Rasulullah. Kapan? Ketika Rasul sedang sholat, tiba-tiba ada jin ifrit ganggu. Makanya kalau ada orang sedang sholat yang mondar mandir, sebetulnya ada jin ifrit itu. Atau ada lagi pengajian dimulai, ini kencing mulu keluar, itu kemasukan jin itu. Rasul baca, ini jin ganggu aku nih. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Cek, diambil jinnya, ditangkap. Jin yang tidak kelihatan mata, begitu dibaca doa Nabi Sulaiman, kelihatan nyata, diambil oleh Rasulullah. Kata Nabi apa? Kalau aku tidak takut mempermalukan dia, kuikat dia di tiang. Rasul nggak mau mempermalukan orang yang bersalah. Salah ya salah. Makanya kalau panjenengan, hei pemimpin negara, baca wirid Nabi Sulaiman, nanti ngumpet dimanapun koruptor pasti ketemu sama sampean. Baca doa ini. Nah, kalau rakyatnya mau beres koruptornya, baca doa ini, tidak perlu bikin-bikin penjara di pulau terpencil, enak bener pada wisata kesana bininya. Ini aja baca. Nah, Sulaiman itu doanya. Dan ketika Sulaiman sampai puncak, gangguan ada, terutama dari pengusung partai bangsa jin, ya, tukang hoak. Dia punya doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Allah, ya Tuhan, bimbinglah aku, beri petunjuk aku agar dapat mensyukuri nikmat yang telah kau berikan padaku dan kedua orang tuaku, dan bimbing aku agar bisa berkarya dengan baik yang kau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang soleh husnul khotimah. Tidak ada yang bisa merobohkan kekuasaan Sulaiman, walaupun macam-macam cara hoax disebarkan di situ. Akhirnya Sulaiman pulang kampung dan tetap dikunjungi oleh masyarakatnya. Ini kemana ini? Ini sudah berapa presiden? Semuanya berapa tah? Sallallahu Nabi Muhammad. Selamat selesai.
Yunus. Yunus itu dai kondang yang kecewa dengan jamaahnya, mubalik yang viral tapi jamaahnya resek, nggak pernah nyumbang kotak amal. 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Dia kecewa, merasa gagal jadi mubalik, kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu, bikin partai baru lah gitu kira-kira. Jadi nanti jangan kagetnya kalau ada kiai bikin partai baru ya, jangan itu. Tapi nasibnya apa? Cemplung lautan makan ikan hiu. Tidak ada yang bela, tidak bawa peralatan. Apa yang tersisa? Satu kok, cuma zikir dan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doang. Seorang pun gak ada yang dengar. Tapi Allah ACC. Jibril urus. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami lepaskan ia dari kegelapan hidupnya, dan Allah janji wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini bacaan si Yunus ini, asal kamu beriman ku jamin bebas dari kegelapan hidupmu. Modalnya doa kok. Begitu pulang kampung ternyata kaumnya sudah berubah sendiri. Waduh, alhamdulillah Yunus pulang nih. Terus ngapa? Kita udah beriman deh sekarang mah gitu. Ngeri juga kan. Nah, Yunus kita kebut. Modalnya apa? Doa ya. Doa itu boleh dibaca siapapun juga yang hidup dalam kegelapan, baca itu. Insya Allah habis gelap terbitlah terang. Dan ini janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Ini karena kebiasaan kita waktu setor hafalan, biasanya sekali hafalan itu 6 juz, jadi agak ngebut kadang-kadang. Hai orang yang beriman, zikirlah pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bacalah tasbih pagi dan petang. Dialah Allah dan malaikatnya yang akan bersolawat kepada kamu semua. Teksnya bersolawat, saya nggak akan terjemahkan dulu. Apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Janji Allah, orang yang membaca tasbih itu habis gelap terbitlah. Udah jelas. Dah, Yunus bebas. Turun lagi ke bawah. Zakaria termasuk orang yang bernasib malang karena usia 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak, mandul dari muda. Ya memang namanya anak kan seperti saya bilang, gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah ada yang belum kawin punya. Modal Zakaria apa sih? Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di tempatnya Maryam. Nah, ini nggak akan saya bahas. Ini ngalap berkah Zakaria itu. Dia berdoa kepada Allah, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan berikan pada keturunan yang baik, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Rabbi inni wa hanal 'azmu minni wa sya'ala rasul syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftu al-mawali min warati wa kanat imraati ankaran fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Di 3 surat, Ali Imran, Maryam, dan surah Al-Anbiya. Modalnya doa. Dokter nggak ada yang bisa, tabib nggak ada, doa. Jawab Allah, Zakaria, kamu akan kuberi anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah ada nama seperti itu. Kalau Yahya Sakop nggak tahu yang keberapa ini. Ini Yahya pertama, ada anak Nabi Zakaria. Doa saja. Terus Zakaria bertanya, Rabbi cari ayat, Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Nanti kalau ahli zikir, ahli wirid ini lain. Ini bukan tandanya. Kira-kira tirakat saya apa, tarekatnya apa? Ini tarekat ini. 3 Zakaria. 1, Allah tu kaliman nasa salah satu ayamin la ramza. Kamu tidak bicara dengan sesama manusia 3 hari 3 malam, kecuali pakai isyarat saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyak zikir pada Tuhanmu.
Yang ketiga, wasabbih bil asyi wal ibkar, baca tasbih pagi dan petang, zikir dan tasbih, berdoa pada Allah. Diamalkan oleh Zakaria 3 hari 3 malam. Istrinya nenek-nenek 80 tahun hamil. Ustadz bisa nanti cari nenek-nenek 80 tahun. Amalkan saja wirid itu, insya Allah. Modalnya doa. Istrinya Imron, namanya Hannah binti Faqud, itu pernah nazar, nanti kalau aku punya anak, ya Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Aku nazar, ya Allah, nanti kalau aku punya anak, karena nggak punya anak nih, biasanya kalau yang belum punya itu janji mulu, kalau udah punya kan lupa terus. Apa janjinya? Nanti kalau aku punya anak, akan kujadikan anakku menjadi merbot di masjid. Coba, muharraran itu bertugas mengabdi, melayani jamaah di masjid. Ini sebuah jabatan yang kurang menarik kita, tapi dimuliakan Allah di Quran. Nanti kalau aku punya anak laki-laki, akan kujadikan dia orang yang ngurus tempat ibadah, tukang nyapu di masjid, melayani jamaah masjid. Itu mulia, ada di Quran. Kita nggak tertarik kan? Ada nggak kita yang pernah berdoa, ya Allah, nanti kalau aku punya anak, aku jadikan merbot masjid? Ada nggak? Hina amat. Tapi ternyata lahirnya perempuan. Ini wadatuha unsa. Ini sama Tuhan Maryam, wa inni u'udzuha bika dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan dan kunamakan dia Maryam. Aku perlindungkan kepadamu dia dan anak turunannya dari setan yang terkutuk. Jadi si ibunya ini berdoa untuk anaknya. Sampaikan pada istri-istri kita, kalau kalian ingin punya anak-anak soleh, si ibunya wajib berdoa untuk anaknya. Jangan cuma minta doa sama orang. Apa hasilnya? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allah tumbuhkan Maryam dalam keadaan sempurna, diterima doanya, dan dia mesantren di Kiai Zakaria. Ngajinya sama orang terbaik zaman itu, Nabi Zakaria. Di samping saudara juga paling baik. Itu kalau pesantren begitu, sebaiknya kalau ada kiainya saudara dan baik, tidak bayarannya mahal gitu kira-kira. Hebatnya apa? Karena dia benar doa ibunya dan benar dapat gurunya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Tiap hari Maryam tuh ada yang ngirim takjilan loh sana itu. Ada yang ngirim makanan. Aneh kan? Ini COD apa bukan? Jangan-jangan ada pacar yang memang perhatian. Dia tidak. Huwa min 'indillah. Maryam jadi seorang waliyatullah, wali wanita suci, wanita suci. Dari mana awalnya? Doa ibunya. Maka ibu-ibu camkan betul, di malam-malam seperti ini khususkan doa untuk anak-anakmu absen. Ya Allah, anakku si anu, ya Allah, anakku si anu. Sebutkan hari ini yang ampuh doa ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pesan cuma dua. Satu, walaupun pohon ini masih berada di kawasanmu, jangan kamu deketi, apalagi kamu pagar. Jangan. Kalau kamu pagarin, jangan, itu bukan punya kamu. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa lizaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Si iblis ini adalah rivalmu, musuhmu dan musuh istrimu. Jika satu saat dia kesini, jangan kau terima, jangan kau dengarkan ucapannya, nanti kamu celaka. Ayem. Tahu-tahu iblis sudah berubah jadi setan. S2. Rupanya mungkin dalam pengusirannya itu dia menyempatkan diri kuliah di sana. Tadinya iblis, sekarang jadi setan. Maka di ayat fawaswasalahuma syaiton, bukan iblis lagi. Dia datang silaturahim kepada Adam dan Hawa. Memang setan juga paling rajin silaturahim. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih rajin daripada setan silaturahimnya.
terutama musim pilkada. Yang tidak pernah ke masjid mendadak, yang tidak pernah itikaf paling depan duduknya. Setan ini kemudian mengajak diskusi, judulnya diskusi wahyu Allah. Kurang apa itu? Kajian tafsir. Lah, ayat yang dibaca oleh setan sama dengan ayat yang dibaca oleh Adam. Yang membedakan, Adam itu sanadnya muttasil, memang dia yang terima dari Allah, sedangkan setan itu tafsirnya ngarang sendiri, dan tafsirnya itu tafsir kepentingan politik. Adam tidak sadar, apapun tafsir yang disampaikan oleh setan sebagai lawan politik pasti demi menjatuhkan Adam dan wapresnya, pasti itu. Nah, sayangnya iblis ini menyatakan diri sebagai penasehat Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kira-kira begitu sekarang. Ini kata dia sendiri. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, setan bersumpah, aku penasehat kamu kok. Lah kok yo Adam setuju gitu loh. Orang kayak gini kok jadi penasehat. Apa katanya? Mana hakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu melarang kamu berdua makan buah ini, mendekati pohon ini, bukan apa-apa. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi malaikat naik tingkat, dan kamu akan minal khalidin, akan tetap berada di jabatanmu, tidak ada impeachment, tidak ada interpelasi, tidak ada pemakzulan. Makan aja, mumpung kamu kuasa di sini. Buat ke SK tanah, pokoknya sakarep-karepe, mau bantaran kali kayak buat aja itu sertifikatnya, bebas kok. Mau magerin lautan bebas kok. Itu bisikan setan itu ya. Lah karena setan ini sumpah, Adam dan Hawa goncang dan akhirnya percaya. Karena apa? Dia kan teman lama walaupun lawan politik gitu loh. Kan dia sudah selesai menjalani hukuman, sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Pikiran Adam begitu. Kenapa? Tidak mungkin ada orang yang sumpah bawa-bawa nama Allah tuh bohong. Kenapa? Karena Adam dan Hawa nggak pernah nonton TV One. Kalau pernah nonton TV One, lihat Metro TV, lihat iNews, dia nggak akan tergoda. Karena apa? Di TV One itu banyak orang yang ketika datang ke kantor itu menggunakan apa namanya mercy, pakai peci, pakai dasi, disumpah pakai kitab suci, tapi malah korupsi, ya nggak akan percaya. Akhirnya Adam jatuh dengan 3 kerugian. Cuma 1 kali pengajian dengan ustadz yang kurang ajar ini. 1 kali ngaji itu. Ruginya 3. Yang pertama, badat lahuma sawatuhuma. Krisis sandang, telanjang bulat. Kalau sekarang mungkin dicopot jabatannya lah, kira-kira begitu. Nggak boleh pakai seragam lagi, wong bunuh orang kok. Yang kedua, balakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Rekoso kalau selama ini kamu ingin makan, ingin menikmati, tinggal nunggu, tinggal pencet datang COD selama ini. Tapi hari ini kalau kamu ingin makan harus capek, harus berkeringat. Krisis pangan. Yang ketiga, desintegrasi rumah tangga. Dipecah oleh setan antara Adam dengan wapresnya. Hati-hati. Salah satu usaha untuk menghancurkan sebuah negara biasanya apa? Bagaimana dipecah antara presiden dengan wapresnya. Kalau sudah pecah, dia akan masuk. Kita nggak ngomongin negara mana-mana ya, Adam dan Hawa. Segala cara. Krisis. Untung tidak terjadi desintegrasi bangsa. Apa yang dilakukan Adam? Dalam kesulitan yang sangat, dalam krisis ekonomi, berantakan rumah tangga, Adam tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu petunjuk Allah, dan Allah ijazahkan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam mendapat ijazah langsung dari Allah. Dikirim ilmu langsung dari Allah, dan kamu baca wirid ini. Nah ini
zikir ini yang kamu baca, doa ini yang kamu baca. Jadi enggak ngarang doanya, jelas sumbernya min rabbihi, dari Tuhannya. Apa yang dibaca kita semua sudah hafal. Dan malam ini bagi hamba-hamba Allah yang ingin bebas dari krisis ekonomi, bebas dari berantakan rumah tangga, dan kita mendoakan negeri ini kuat, baca ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini obat anti miskin. Nanti yang kedua mengatakan bahwa saat itu Rasulullah Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mukhtalaf fih. Ternyata yang bisa membebaskan Adam dan Hawa dari krisis rumah tangganya, dari krisis ekonominya adalah zikir dan doa. Tapi zikir dan doa ini ada syaratnya, mir rabbihi, dari sana, bukan kata dia. Itu jari sopo, lain cek saha. Selesai Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji hambanya Nuh dengan punya bini yang resek, anak yang bandel. Tapi ketika kaumnya itu mencaci maki, menyerangnya, doa dia beda sama anaknya. Saking kesalnya dengan kaumnya, dia berdoa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Tuhan, jangan biarkan ada orang kafir hidup gentayangan di muka bumi, sebab kalau kau biarkan nanti akan melahirkan orang kafir dan jahat, Allah hancurkan mereka semua. Sama musuh melawan politik mah ekstrim doanya. Satu mudahnya dia berdoa, saking tidak kuatnya lagi, dikepung akan dibunuh. Kemana dia? Berdoa pada Allah. Terus buat perahu Nuh. Begitu buat perahu, orang-orang yang selama ini musuhi Nabi Nuh dikeremkan, anaknya ikut juga di situ, bergabung dengan partai baru tadi. Ketika melihat anaknya angklung-angklungan mau kerem, beda mulut Nuh. Kenapa? Beda hatinya. Dia protes kepada Allah. Namanya anak kan, walaupun nakalnya kayak apa dibelain. Walaupun pengacara, dia akan bela anaknya. Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Tuhan, anakku itu keluargaku, janjimu benar bahwa keluargaku akan diselamatkan, engkau maha bijaksana ya Allah. Allah jawab, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Nuh, dia memang anak kandungmu, keluar dari rahim istrimu, tapi hari ini dia bukan lagi keluargamu. Jadi jangan aku keluarga siapa-siapa kalau kelakuannya nggak mirip. Saya kan keluarga wali anu, kelakuanmu nggak mirip. Saya kan keturunannya anu, kelakuanmu nggak mirip. Allah katakan, inni a'idzuka an takuna minal jahilin.